Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Besari Nindya's dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji VAR atau Vector Auto Regression dengan menggunakan software RStudio. Nah, sebelum lanjut ke analisis VAR menggunakan RStudio, di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu uji VAR dalam format 5W plus 1H. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya uji VAR itu? Jadi, uji VAR itu adalah VAR itu merupakan model deret waktu multivariat. Nah, gunanya adalah untuk menganalisis keterkaitan antar variabel secara simultan. Nah, semua variabel itu harus bersifat endogen dan VAR ini cocok untuk memodelkan data ekonomi, data sosial, dan juga data keuangan. Selanjutnya, atau siapa yang menggunakan VAR? Jadi, yang pertama adalah ekonom makro dan analis keuangan, yang kedua peneliti sosial dan kebijakan publik, yang ketiga yaitu akademisi dan mahasiswa, yang terakhir yaitu perencana dan pengambil keputusan. Selanjutnya, where atau di mana sih VAR ini bisa diterapkan? Yang pertama dari sektor ekonomi makro, mulai dari inflasi, suku bunga, PDB, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua dari sektor keuangan, untuk melihat harga saham, nilai tukar. Kemudian dari sektor manajemen, di sini ada prediksi penjualan, kemudian pengeluaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu untuk kebijakan publik, yaitu untuk simulasi kebijakan ekonomi. Selanjutnya, when atau kapan sih VAR ini bisa digunakan? Yang pertama yaitu saat data berbentuk deret waktu atau time series. Yang kedua yaitu ketika kita ingin melihat pengaruh dua arah antar variabel. Yang ketiga yaitu data stasioner atau bisa distasionerkan. Kemudian yang keempat yaitu analisis dampak jangka pendek dan interdependensi. Selanjutnya yaitu how atau bagaimana sih kita bisa menggunakan data VAR ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan uji stasionaritas, yaitu dengan ADF test. Yang kedua yaitu dengan menentukan lag optimalnya, bisa AIC, BIC, atau HAKI. Di sini terus yang ketiga yaitu estimasi model VAR. Yang keempat, uji diagnostik atau di sini autocall dan stabilitas. Yang kelima yaitu analisis IRF dan variance decomposition, dan yang terakhir yaitu interpretasi dan peramalan. Nah, di sini untuk contoh penerapannya di sini ada kalau dari uh, variabel yaitu mulai dari di sini ada variabelnya inflasi, suku bunga, dan PDB. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih dampak dari suku bunga terhadap inflasi? Kita mau lihat bagaimana dampak dari si suku bunga ini terhadap tingkat inflasi seperti itu. Nah, analisisnya yaitu dengan menggunakan VAR. Jadi IRF-nya itu menunjukkan efek langsung dan juga tertunda. Nah, di sini software yang digunakan yaitu Ifuse atau R atau Python di sini dengan stats model tentunya. Dan di sini kesimpulannya adalah VAR itu memungkinkan permodelan hubungan timbal balik antar variabel. Dan VAR ini cocok untuk deret waktu ekonomi dan juga sosial. Kemudian VAR ini ketika penggunaannya itu perlu kehati-hatian dalam pemilihan lag dan juga validasi model. Yang terakhir yaitu VAR memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika sistem. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke uji VAR dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini langsung aja buka RStudio-nya. Oke, di sini. Nah, di sini langkah pertama adalah kita import dulu data yang mau kita olah, eh, data yang mau kita coba untuk lakukan uji VAR di sini. Caranya itu dengan file, kemudian import dataset, terus from Excel. Nah, di sini kita browse dulu, terus kita eh cari di sini datanya. Ini data VAR. Selanjutnya langsung kita tunggu dulu masuk sampai muncul preview datanya. Selanjutnya, oke, tunggu dulu masih loading. Nah, ini udah muncul ya datanya. Selanjutnya kita rename. Di sini jadi data aja. Oke, ini udah. Jadi kita langsung import aja. Oke, tunggu dulu. Nah, di sini udah muncul ya datanya yang tadi kita masukin. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan analisis ini, jadi kita bikin dulu R script-nya di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin R script-nya untuk memudahkan.
nanti pada saat uji var-nya. Nah, teman-teman kalau belum buat bisa pilih file, kemudian new file, dan di sini ada R script. Teman-teman bisa pilih aja di sana, klik ini dan tulis untuk codingannya gitu. Nah, ini pertama, langkah pertama yaitu dengan ketik library dan juga ini package-package yang perlu di-download teman-teman. Nah, di sini itu ada package ATSA, VARS, UTKA, dan juga LMTest. Sini langsung aja kita ke package, menu package di sini. Terus kita, oke tunggu dulu. Oke, kita ketik aja di sini ATSA. Nah, di sini kita checklist. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada di sini package-nya, teman-teman bisa install terlebih dahulu. Nah, ini ATSA, kita checklist. Kemudian VARS, nah, ini kita checklist juga. Terus URKA, udah. Terus LM test. LM test. Nah, ini juga udah. Oke, kalau udah checklist semua, berarti sekarang kita tinggal ketik ini teman-teman. Di komen teman-teman, ketik ts data sama dengan data. Ini ikutin aja ya, buka kurung kotak ini, koma C. Di sini pilih kolom yang akan saya hilangkan tadi dari data ini. Gitu. Jadi yang akan saya hilangkan yaitu kolom 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Langsung aja ini tadi. Oh iya, tadi ini kita run dulu. Ini kita run dulu. Udah keinstall semua kan tadi. Kita run. Oke, sekarang baru kita run yang bagian ini. Oke, nah sekarang kita tik lagi TS data sama dengan TS, buka kurung TS data, start, ini 2016. Kenapa 2016? Karena data tahun pertama dari data yang kita gunakan tadi itu di tahun 2016. Dengan frekuensinya karena datanya adalah data bulanan, jadi 12 gitu. Terus langsung aja di run. Nah, di sini ketik lagi tes data untuk lihat hasil datanya tadi ya. Taruh lagi. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini udah urut ya datanya, data time series dari 2016 sampai 2020. Kemudian di sini untuk variabel yang digunakan yaitu M2 real dan juga SB real gitu. Nah, sekarang kita mau lihat plotnya. Kita ketik di sini plot, buka kurung ts data, NC sama dengan 1. Langsung aja kita run di sini. Nah, ini untuk plotnya ya di sini. Ini SB real, di sini untuk SB real, kemudian di sini untuk M2 real. Gitu. Dan di sini mulai dari 2016 sampai 2020 kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan tes uh, uji stasionaritas. Jadi di sini kita ketik adf.test, buka kurung ts data, buka kurung kotak, koma, spasi, di sini masukin variabel tadi. Variabel pertama yang kita gunakan yaitu M2 real. Jadi langsung aja di sini kita run. Oke, run dulu. Nah, ini ternyata di sini p-value-nya itu masih lebih dari 0,05 sehingga belum stasioner dan harus melakukan first difference dulu. Nah, ini kita run. Nah, ternyata setelah dilakukan first difference di sini, itu nilainya menjadi, p-value-nya menjadi kurang dari 0,05 sehingga untuk variabel M2 real ini stasioner di first difference. Selanjutnya, yaitu uji stasioner untuk yang variabel kedua yaitu SB real di sini. Oke, sama kayak tadi, cuma diganti variabelnya aja jadi SB real. Ini langsung aja di run. Nah, ternyata untuk SB real pun p-value-nya masih lebih dari 0,05 sehingga dia belum stasioner di uh, ini ya, di tingkatnya, sehingga kita akan melakukan first difference juga untuk variabel SB real. Ini langsung di run aja. Oke, nah di sini ternyata nilai p-value sudah lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel SB real itu stasioner di first difference. Selanjutnya yaitu kita akan lakukan like optimum di sini.
Ketik aja, teman-teman bisa ketik var select buka kurung ts data, leg dot max-nya sama dengan 10 gitu. Terus langsung aja di run, teman-teman. Nah, di sini terus di sini itu kan kenapa leg-nya itu 2 ya, karena AIC di sini nilai AIC dan juga Haki itu paling kecil leg-nya adalah di angka 2, teman-teman. Sehingga kita pakai eh leg-nya di sini adalah 2 kayak gitu ya. Selanjutnya kita ketik lagi di sini var ts data, teman-teman. Ini ya var ts data dot p sama dengan koma p sama dengan 2 dengan type-nya yaitu const. Langsung aja di run. Nah, terus kita ketik lagi di sini var sampai dengan var kapital, terus ts data, p sama dengan 2 dengan type consist tadi ya. Langsung aja kita run lagi. Nah, karena kita selanjutnya itu akan melakukan uji apa cojoin, uji conjoin, yaitu dengan ketik di sini coin test, kemudian sama dengan ca.jo di sini, terus buka kurung ts data dengan k-nya tadi 2, type-nya sama dengan trace, sdt sama dengan const, spec-nya itu transitory, dan juga kita akan lihat summary-nya di sini. Langsung aja kita run ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat ya adanya eh ada satu hubungan kointegrasi karena di sini trace statistiknya itu kan 19,00 ya di sini 19,00, sehingga dia lebih besar daripada critical value di 10% yaitu 17,85. Nah, artinya M2 real di sini itu sama eh, SB real itu memiliki hubungan jangka panjang kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan ini ya untuk eh, uji selanjutnya yaitu serial the test buka kurung var, lex di sini. Terus PT sama dengan 16, ikutin aja teman-teman yang kayak gini. Terus langsung aja kita run. Nah, di sini terus kita lihat dari normality test var. Nah, di sini dari serial test yang tadi, kita balik ke serial test tadi. Ini eh dari segi residual modelnya itu sudah oke ya. Tapi di sini tidak ada autokorelasi karena p-value-nya di sini itu 0,71 sehingga dia lebih dari 0,05 sehingga dia tidak ada autokorelasi. Sedangkan untuk yang tadi normalitas di bawah ini nih, itu dia residualnya nggak normal. Residualnya tidak normal karena p-value-nya itu sangat-sangat kecil. Di sini 0,0001. Sehingga artinya di sini model itu ada sedikit masalah di bagian distribusi errornya. Tapi sih kita masih tetap bisa ngelanjutin uji VAR-nya walaupun hasil dari serial testnya itu tadi dari segi serial test dan juga normal test itu memiliki hasil yang berbeda ya tadi. Kita bisa lanjut lagi di sini untuk lihat root testnya. Nah, ini ketik aja roots buka kurung var, modul sama dengan true. Ini langsung aja di run dulu. Oke, di run dulu. Nah, terus kita langsung lihat plotnya. Plot dari roots tadi. Oke, ini hasil dari plot tadi ya. Jadi dalam plot kita ini ada titik yang modulnya itu sedikit di atas 1, yaitu sekitar 1,017 di sini. Nah, artinya model VAR ini tidak sepenuhnya stabil karena syarat stabilitas VAR itu adalah semua akar itu atau semua roots itu harus kurang dari 1. Sehingga apa dampaknya?
hasil impulse respon atau variance decomposition dari model ini tuh perlu hati-hati dalam hal interpretasinya karena bisa jadi hasilnya tuh bias atau nggak konsisten dalam jangka panjang. Kemudian solusinya adalah dengan transformasi data dengan mengurangi lag atau dengan cek variabel inputnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi di sini untuk ketik IRF 1. Ini kurang dari strip ini IRF. Ikutin aja teman-teman sampai ke bagian boot sama dengan true. Langsung aja kita run dua-duanya. Nah, tunggu dulu. Oke, ini grafiknya ya. Jadi, di sini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini itu menunjukkan periode waktu ke depan. Di sini sampai 10 bulan ya. Selanjutnya, di sini untuk sumbu Y-nya di sini itu adalah ukuran respon SB real terhadap shock dari M2 real tadi. Nah, di sini ada garis respon utama, dan bayangan interval. 95% confidence interval itu dari bootstrap-nya. Nah, di sini hasil dari ini adalah grafik ini menunjukkan bagaimana SB real itu bereaksi kalau M2 real itu dikasih shock 1 unit gitu. Nah, kalau garis respon itu di atas 0 berarti efeknya negatif. Sorry, kalau misalnya garis responnya itu di atas 0 berarti efeknya positif. Sehingga M2 real naik, SB real terdorong juga naik kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di bawah 0 itu efeknya akan negatif karena di sini M2 realnya naik dan SB real terdorong untuk turun. Nah, bayangan di sekitar ini ini nih yang merah dan juga di bagian merah ini bayangannya adalah uh, ada apa ya, rentang percaya 95% dari hasil bootstrap tadi gitu. Nah, di sini di periode awal 1 sampai 2 bulan pertama itu respon SBRL tuh sempat naik sedikit. Sehingga di sini positif lah ya. Setelah itu respon makin kecil dan mendekati 0. Artinya pengaruh shock M2 real ini ke SBRL hanya terasa di awal, lalu kemudian akan cepat hilang gitu. Nah, di sini seluruh garis itu seluruh garis respon itu selalu di dalam rentang interval terpercaya. Artinya respon ini cukup konsisten dan nggak terlalu liar. Nah, di sini nggak ada pola respon ekstrim atau berkepanjangan sehingga efeknya itu sementara. Selanjutnya, sini karena tadi ada shock ya dari M2 real ke SB real, dan di sini ada pengaruhnya, tapi tadi ya sementara gitu, jadi nggak akan lama. Nah, di sini SB real itu cenderung kembali ke kondisi normal, ya, stabil lagi dalam beberapa bulan setelah terjadinya shock ini. Nah, ini sejalan dengan teori kalau hubungan uang beredar dan suku bunga itu bisa bersifat jangka pendek kayak gitu. Selanjutnya di sini kita akan ketik FEVD sama kayak tadi ya tandanya, terus FFVD buka kurung var, koma, n dot ahead sama dengan 10 tadi ya. Dengan kita lihat plotnya juga. Langsung aja di run di sini. Nah, kita lihat ya di sini hasilnya. Oke. Di sini ada dua grafik ya, ada FFVD for M2 real dan juga FFVD for SB real gitu. Nah, di grafik pertama itu menunjukkan bahwa Oke, di sini hampir seluruh dari eh M2 real ini dijelaskan oleh shock M2 real itu sendiri. Artinya M2 real ini sifatnya dominan menjelaskan dirinya sendiri di masa depan, yaitu 10 bulan ke depan ini. Jadi shock dari SB real ini nyaris nggak punya kontribusi berarti dalam menjelaskan pergerakan M2 real. Kemudian kalau untuk grafik yang kedua, di sini FVD for SB real itu di awal periode atau periode jangka pendek, varian SB real ini lebih banyak dijelaskan oleh shock dari SB real itu sendiri. Namun seiring waktu, kontribusi shock M2 real ini sedikit meningkat, uh, tet- tapi tetap SB real sendiri yang paling dominan dan dalam menjelaskan variansnya. Jadi shock M2 real ini memang ada pengaruhnya terhadap SB real, tapi kecil dan nggak terlalu signifikan dalam menjelaskan prediksi variansnya. Jadi kesimpulannya adalah M2 real ini lebih kuat dipengaruhi oleh dirinya sendiri dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan SB real itu sebagian besar dipengaruhi oleh shock dari dirinya sendiri dengan kontribusi M2 real yang kecil dan sifatnya terbatas. Dan ini konsisten dengan hasil IRF sebelumnya,
Kalau pengaruh M2 real ke SB real itu ada, tapi kecil dan sifatnya hanya sebentar atau sementara. Seperti itu. Cukup sekian dari uji VAR yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.